Alhamdulillah beberapa waktu itu ada orang bilang, iku paling santrinya Mas Ain itu. Loh, tahu dari mana? Soalnya bersih-bersih ganteng-ganteng begitu katanya. Ketoro, kelihatan. Tapi kalian jangan GR ya. Kalau dari jauh ganteng bersih, dari dekat ya insya Allah sama, begitu nggak beda. Cuman mungkin kalau bau-bau begitu saja. Makanya harus rajin-rajin mandi di sini. Karena diperhatikan para jamaah, ya, yang kecil nggak ada bulan-bulan yang kecil itu. Yang jauh-jauh, ya, melampaui pulau, beli tiket pesawat jauh-jauh datang ke Leces, Kemoloran, ngapain? Untuk ngaji. Nah, ini kenapa yang sekitar ini kok melangkahkan kaki itu kok susah begitu? Tapi memang seperti yang disabdakan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, may yuridillahu bihi khairan, ini hadisnya riwayat Bukhari ini bacanya gitu para jemaah ini. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Ayo ke Syahama, pondok penuh berkah, belajar ilmu agama, hidup jadi lebih indah. Kitab suci dipelajari, hadis Nabi dimengerti, guru bijak dan sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin thahal amin wa ala alihi wa ashabihi al-ghurril mayamin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali wan niyyah. Yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala, wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Wa qala aidan, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Amma ba'du. Dewan Asatidz Pondok Pesantren Syahamah yang kami muliakan, terkhusus Ibu Nyai Uswatun Hasanah, para wali santri TPQ Taman Pendidikan Al-Quran Madrasatul Atfal Syahamah yang kami muliakan, dan tak lupa para santri Syahamah baik yang di pondok pesantren yang mukim maupun ananda di Taman Pendidikan Al-Quran yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah, di sore hari ini kita sekalian dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam acara peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang itu terjadi pada bulan Rajab. Namun tidak ada masalah, kita tetap memperingatinya walaupun sekarang kita sudah berada di bulan Sya'ban. Sekaligus tarhib bulan Ramadan. Tarhib itu artinya adalah menyambut kedatangan bulan Ramadan. Ya, jadi sekalian. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertama tentunya mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat yang tiada terkira dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita sekalian, sehingga kita masih diberikan kesempatan berkumpul dalam ketaatan dan berbuat kebaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diberikan cuaca yang cerah, alhamdulillah hari ini tidak hujan. Mudah-mudahan tidak ada kejutan setelah ini, tetap cerah sampai acara kita berakhir sebagaimana mestinya, tanpa rintangan dan halangan suatu apapun.
Kemudian sholawat dan salam mari kita bacakan kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang telah menunjukkan kepada kita cahaya kebenaran, yaitu cahaya agama Islam, yang dengannya orang itu menjadi golongan yang selamat kelak di akhirat. Mudah-mudahan kita ini digolongkan umat yang membanggakan beliau dan juga dikumpulkan dengan beliau pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan pada sore hari ini. Yang pertama adalah ucapan terima kasih atas segala yang telah diupayakan dan diusahakan, kerawuhan kedatangan panjenengan, sumbangan dan donasi, ya. Ini saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Jadi pondok yang kami kelola ini tidak akan berkembang, tidak akan menjadi maju tanpa dukungan dan dorongan dari panjenengan sekalian. Alhamdulillah untuk tahun ini jumlah santri yang mungkin yang dari luar daerah Ledes ini ada sekitar 130 santri, semakin bertambah. Alhamdulillah. Cuman di sisi yang lain untuk santri TPI ini jumlahnya masih stagnan, alias tetap, ya. Jadi ada yang keluar, tapi ada juga yang masuk, ya. Oleh karenanya harapan saya di momen seperti ini, mari kami di sini untuk panjenengan sekalian. Jadi di sini ada pondok, ada lembaga pendidikan, ada taman pendidikan Al-Quran yang siap mencetak generasi soleh solehah, yang itu anak-anak tersebut tidak hanya bermanfaat untuk panjenengan selaku wali santri, selaku orang tua ketika masih hidup di dunia, tetapi juga bermanfaat untuk panjenengan nanti setelah panjenengan meninggal dunia, ya. Jadi jangan cuma berharap oh anak soleh, anak solehah, tapi nggak ada upaya. Ketika ditanya, Bu, anaknya nggak mondok kilat padahal itu. Kilat itu kan ya cemplorot selesai kan? Lama apa sebentar? Sebentar, 3 hari. Saya tanya, kenapa tidak ikut anaknya? Tidak mau, Ustaz. Oh, simpel sekali jawabannya, tidak mau dan selesai. Nah, itu kurang panjenengan ibu-ibu ya. Kita kalau pengen anak kita ini sehat, ya, tidak sakit. Kalau dia nggak mau makan sayur, jajan dok, ya kita paksa untuk makan yang bergizi. Gitu apa boten? Kalau anak kita sakit, ayo nak, kemana bunda? Ke rumah sakit, ke dokter. Ngapain disuntik? Tidak mau, dibiarkan, ya sakit. Sama dalam urusan akhirat juga seperti itu. Tak kurang-kurangnya kami berupaya lewat flyer, lewat kegiatan, dan seterusnya. Tapi kami sekali lagi masih sangat memerlukan dukungan, ya, dukungan dan dorongan dari panjenengan. Ayo, monggo, anak-anaknya, cucu-cucunya, kompoi-kompoinya, silakan diajak ngaji. Kalau ada kegiatan, silakan datang. Ini Ramadan ini sudah di hadapan kita para jamaah. Kita punya banyak kegiatan. Ada sholat tarawih berjamaah, ada kajian Ramadan, ada kegiatan tahsin Al-Quran. Monggo, yang pengen Al-Qurannya bacanya tambah bagus, monggo. Nanti kita sebar di flyer, di WhatsApp dan seterusnya. Kita juga ada kegiatan pondok kilat untuk orang-orang sekitar sini, ya. Monggo, cucunya setiap hari Sabtu mondokkan itu 2 hari 3 hari, aman. Pondok di Syam itu aman, anak kecil saja nyaman di sini, ya. Tidak ada bully-bulian, ya. Airnya bersih, penyakit gatal sangat sedikit sekali dibandingkan dengan kebanyakan pondok, bersih. Alhamdulillah beberapa waktu itu ada orang bilang, iku paling santrinya Mas Ain iku. Loh, tahu dari mana? Soalnya bersih-bersih ganteng-ganteng begitu katanya. Ketoro, kelihatan. Tapi kalian jangan GR ya. Kalau dari jauh ganteng bersih, dari dekat ya insya Allah sama begitu, nggak beda. Cuman mungkin kalau bau-bau begitu saja.
Makanya harus rajin-rajin mandi di sini. Karena diperhatikan para jamaah, ya, yang kecil nggak ada bulan-bulan yang kecil itu. Yang jauh-jauh, ya, melampaui pulau, beli tiket pesawat jauh-jauh datang ke Leces, Kemoloran, ngapain? Untuk ngaji. Nah, ini kenapa yang sekitar ini kok melangkahkan kaki itu kok susah begitu? Tapi memang seperti yang disabdakan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, mayuridillahu bihi khairan, ini hadisnya riwayat Bukhari ini bacanya gitu para jemaah ini. Mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Orang itu kalau dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan dimudahkan paham ilmu agama, dimudahkan belajar ilmu agama, dimudahkan ngaji ilmu agama. Jadi walaupun jauh di ujung Aceh sana, ya, atau ya mana lagi jauh ini, di Merauke sana, di daerah Irian sana, tapi karena dia pengen ngaji datang. Tapi kalau nggak dikehendaki kebaikan oleh Allah, ya walaupun di dekat rumah nggak datang para jemaah. Ya sudah, urusan hati kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tidak bosan-bosannya kami di Syahamat selalu mengajak panjenengan untuk berbuat baik. Berbuat baik itu ada syaratnya, ada ketentuannya, ya. Ada ilmunya. Jadi kalau tidak ngaji itu percuma para jemaah. Makanya ayo ngaji di Syahamat, ya. Seperti itu. Jadi sekali lagi kami masih butuh support, dukungan dari panjenengan. Ayo kita ramaikan, ya. Saya butuh kedatangan panjenengan, kehadiran panjenengan, butuh getuk tularnya panjenengan. Oh, dari mana Bu? Dari ngaji. Di mana itu? Di pondok apa? Syahamah itu, yang bangunannya biru itu. Ayo, jangan cuma lewat tok, masuk gratis, gak bayar. Ngaji itu kan gratis kan, enak sekali, nggak pakai ujian, nggak pakai daftar, ya. Tapi ya sekali lagi jangan dibuat sembarangan. Jadi kalau mau datang, kalau nggak mau datang, diprioritaskan para jamaah. Jangan hujan nggak datang, ada takziah nggak datang. Padahal takziah itu bisa selain hari ngaji. Tapi kenapa kok dipilih pas hari ngaji? Kenapa? Ngaji yang seminggu sekali. Ya ini ya untuk evaluasi kita bersama, ya. Saya agak menentang kayak gini para jamaah. Ini untuk kemaslahatan kita bersama. Saya pengen baik. Saya dan kami para tim di sini ingin bermanfaat untuk panjenengan. Makanya ayo kita manfaatkan sebagaimana mestinya. Jadi monggo setiap ada kegiatan datang, nanti kita sebar melalui media sosial dan lain sebagainya. Ya. Kegiatan-kegiatan kebaikan, ngaji, sholat berjamaah, konsultasi masalah keagamaan, menghitung tata cara zakat dan seterusnya, itu monggo kami melayani hal seperti itu. Kalau misalnya panjenengan punya anak, Ustaz, anak saya mau menikah. Oh ya, penting itu, harus belajar tentang hukum-hukum terkait pernikahan. Jangan ribut, urusin hari-harinya saja. Emang harus diurusin, tapi sajanya itu yang nggak bagus. Mengurusi pas hari H, ya, yang sepanjang umur itu nggak dipelajari. Padahal itu lebih penting. Makanya jangan kaget kalau ada orang menikah, tetapi karena suami istri ini tidak belajar ilmu agama sebagaimana mestinya, yang istri tidak tahu haknya suami, nggak tahu kewajibannya, yang suami juga sama seperti itu, akhirnya menuntut yang bukan haknya dan seterusnya, akhirnya itu karpadu. Harusnya ngaji itu monggo, kursus boleh, tidak harus rame-rame seperti itu. Itu ya para jamaah. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih sekali atas kerawan panjenengan. Jangan kapok, walaupun tempatnya sempit, nggak ada AC-nya, AC yang pakai listrik ya. Kalau angin jendela banyak ini gede-gede. Kipasnya juga ya cuma satu, lemarinya juga jelek, nggak ganti-ganti para jamaah. Jalannya juga masih, aspalnya itu nempel gitu. Aspal depan itu, depan setelah gerbang masuk itu kan nempel itu kan. Paham ini?
Ya, jadi aspalnya masih nempel, tanahnya itu bletok pasti nempel gitu. Jadi walaupun demikian, ya panjenengan rela melangkahkan kaki, nyetak sepeda motor dan seterusnya, membawa donasi makanan dan seterusnya. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Saya tidak bisa membalas. Yang membalas dengan balasan yang berlipat ganda, yang jauh lebih istimewa dan berharga, itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya jika yang panjenengan lakukan itu adalah ikhlas mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena tujuan yang lain, bukan supaya dekat dengan Bunyai, bukan supaya dekat dengan saya, kalau masukin makanan dagangan biar boleh sama Ustaz. Jangan ada niat-niat seperti itu para jemaah. Oke. Kemudian yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala yang kurang berkenan, konsumsinya mungkin nggak seberapa, ya tempatnya juga mungkin kurang nyaman, penyambutannya juga mungkin anak-anak ada yang kurang satset dan seterusnya, atau ada yang mungkin pas pembagian konsumsi nanti kok ketinggalan, jangan minta aja nggak apa-apa, saya belum dapat begitu. Monggo silahkan. Jadi sebelum itu semuanya terjadi, di sini saya mewakili ya panitia, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, yang ketiga, yang terakhir ya sudah disebutkan sebenarnya, tapi saya pertegas lagi. Jadi saya butuh dukungan panjenengan. Mari kita mengamalkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Dukung kegiatan-kegiatan kami ya. Tidak harus dukungan itu berupa material, nggak harus cuma berupa duit, enggak. Nggak harus cuma berupa makanan, enggak. Panjenengan hadir, Ustaz saya mau hadir tapi saya nggak bawa apa-apa, monggo silakan. Saya pengen ikut ngaji Ustaz, tapi saya nggak nyumbang, nggak apa-apa. Alhamdulillah rezeki saya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Jadi tidak usah, Ustaz saya pengen ngaji tapi nggak bisa nyambi. Saya nggak minta itu para jamaah. Yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada saya, alhamdulillah lebih banyak. Jadi panjenengan nggak usah mikirin itu. Oke? Yang penting datang mawon, dan tidak hanya panjenengan aja. Saudara, rekan, anak, menantu, cucu, tetangga, kerabat, kenalan, ayo ngaji. Ya. Kenapa? Karena Rasul bersabda, Ad-dallu 'alal khairi kafa'ilihi. Orang yang menunjukkan kepada kebaikan itu akan mendapatkan pahala mirip orang yang mengerjakannya. Jadi itu para hadirin sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Monggo setelah ini ada talk show, jadi tentang Isra Mi'raj. Ya ngaji itu harus ada efeknya, harus bermanfaat. Panjenengan pulang itu ketika misalnya ditanya oleh anggota keluarga atau teman yang kebetulan nggak hadir, itu ada hasilnya. Ngaji oleh opo mau, jangan cuma bilang mau pokoknya sih ceramah lucu, jangan kayak gitu. Nggak tahu tadi yang ceramah tadi orangnya ganteng gitu, itunya jangan, tapi ilmunya yang didapat ya. Isra Mi'raj itu apa, hikmahnya apa, kronologinya seperti apa, dan pelajaran-pelajaran apa yang bisa kita ambil seperti itu. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Barakallahu fikum. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ayo bersama Pondok Penuh Berkah, belajar ilmu agama, hidup jadi lebih indah. Kitab suci dipelajari, hadis Nabi dimengerti, guru bijak dan sabar hati.